Halo rekan-rekan semua, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai strategi inovasi dan pengembangan produk handicraft untuk pasar internasional. Yang pertama yaitu table of contents yang terdiri dari latar belakang, tujuan, permasalahan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam 3 dasawarsa terakhir, sektor pariwisata meningkatkan permintaan produk kerajinan lokal sebagai souvenir di destinasi wisata. Artikel ini membahas strategi inovasi dan pengembangan produk kerajinan di daerah Ubud, Bali. Sebagai pemasok souvenir internasional, meskipun industri kerajinan berpotensi besar dalam kontribusi terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tantangan seperti pembajakan dan kurangnya kesadaran hak kekayaan intelektual perlu diatasi. Artikel ini juga menyoroti kompleksitas perubahan dalam masyarakat dan pentingnya inovasi berkelanjutan dalam menghadapi tuntutan konsumen yang terus berkembang. Dengan perubahan yang berlangsung dalam produk, pasar, dan persaingan, inovasi yang berkesinambungan menjadi kunci agar industri kerajinan terus tumbuh. Selanjutnya yaitu tujuan. Makalah ini membahas strategi implementasi industri kerajinan menengah atau IKM di Ubud, Bali dengan tujuan meningkatkan kualitas produk dan memenuhi standar internasional seperti SMETA atau SEDEX dengan merinci kondisi industri kerajinan kreatif dan menerapkan teknologi mutakhir. Makalah menekankan perkuatan kolaborasi industri, analisis membahas cara efektif perusahaan mengadopsi standar internasional, terutama pada SMETA atau SEDEX, serta langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap standar tersebut. Pemahaman mendalam terkait persyaratan standar menjadi dasar penting bagi perusahaan memastikan seluruh tahapan produksi memenuhi standar kualitas global. Makalah membahas langkah konkret termasuk program pengembangan desain dan teknis sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman karyawan terhadap standar internasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kreativitas dan efisiensi produk perusahaan. Selanjutnya yaitu permasalahan, yaitu ada terdiri dari terbatasnya fasilitas operasional yang mendukung produktivitas dan kapasitas tinggi. Selanjutnya, minimnya keahlian atau keterampilan profesional teknis dan desain. Kemudian, kurangnya kemampuan menghasilkan produk beragam sesuai selera pasar. Kemudian, kurangnya pembinaan dan lembaga pemerintah atau masyarakat di bidang desain dan teknis. Selanjutnya yaitu siklus kerja bergantung pada pesanan bukan penelitian dan pengembangan sendiri. Selanjutnya yaitu desain disesuaikan dengan pesanan atau tradisi, sehingga potensi desain tidak berkembang. Kemudian yaitu kualitas produk dikontrol secara manual dan sistem produksi belum mengikuti standar operasional. Kemudian dana terbatas, perputaran dana hanya dari hasil produk yang sudah terjual. Sebagian besar produk belum mampu bersaing karena mutu desain rendah dan kurang beragam. Kemudian selanjutnya yaitu pembahasan kerajinan di Indonesia. Pertumbuhan yang pesat dipicu oleh informasi yang cepat mengalir melalui globalisasi. Pengaruh ini merubah gaya hidup dan minat masyarakat Indonesia seiring dengan tren global yang diinformasikan oleh perancang dunia melalui platform media sosial dan internet. Transformasi budaya ini menciptakan perubahan dalam nilai-nilai budaya, estetika, dan tradisional, mengakibatkan perubahan dalam tren produk sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kemudian yaitu perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga mempengaruhi mutu proses produksi dengan mengadopsi metode internasional dalam desain, pola, ukuran, teknik produksi, finishing, hiasan, bahan baku, dan perawatan. Selanjutnya yaitu pembahasan perkembangan dunia kerajinan. Meskipun dunia kerajinan berkembang, terdapat kelemahan dalam produksi, mutu, desain, SDM, pemasaran, administrasi, dan keuangan. Kualitas kerja kurang optimal, kontrol kualitas belum optimal, dan konsumen jarang mengeluh. Kendala lain melibatkan bahan, pengepakan, keamanan, waktu penyerahan produk, transportasi, dan jaminan yang belum sempurna.
Peningkatan kemampuan dan adaptasi metode modernisasi menjadi tantangan dalam pasar global. Selanjutnya yaitu cara mengatasi tantangan. Untuk mengatasi tantangan industri kerajinan, diperlukan optimalisasi produksi, pengurangan biaya, dan penerapan standar internasional seperti SMETA atau SEDEX. Melalui program pengembangan industri kecil dan menjadi IKM modern, berorientasi ekspor, meningkatkan nilai budaya, pertumbuhan ekonomi, dan daya jual produk. Penerapan teknologi baru dan sistem perekonomian juga berpotensi meningkatkan lapangan pekerjaan, pendapatan perajin, serta mengembangkan desain dan produk yang sesuai pasar. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperluas pasar sampai meningkatkan mutu dan produktivitas. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan, industri kerajinan kreatif didukung oleh kreativitas, keahlian, dan talenta, memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual. Upaya inovasi dalam pengembangan produk kerajinan menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang selalu mencari produk baru dan spesifik. Tantangan terutama muncul dari persaingan ketat, perubahan teknologi, dan siklus hidup produk yang cepat. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan produk baru secara berkelanjutan. Saran, pemerintah dan perbankan perlu meningkatkan dukungan pada sarana dan prasarana serta memberikan akses permodalan yang lebih mudah bagi pelaku usaha kerajinan di Ubud Bali. Kemudian pengelolaan industri kerajinan perlu ditingkatkan dengan menerapkan sistem manajemen berbasis teknologi informasi. Selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia perlu difokuskan pada inovasi dalam desain, model, corak, dan memanfaatkan pewarna alami untuk meningkatkan daya saing pesanan internasional. Kemudian yang terakhir yaitu strategi pengembangan produk harus melibatkan pemunculan gagasan, penyaringan, pengembangan, dan pengujian konsep. Pengembangan strategi pemasaran, analisis bisnis, pengembangan produk, pengujian pasar, dan komersialisasi. Tahapan ini membantu dalam memastikan kelangsungan dan daya saing industri kerajinan. Demikian presentasi saya, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.